Mars sekolah minggu. Bernyanyi ya, buka suara ya. Bernyanyi dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Oke, Mars sekolah minggu Lause. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan Lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan. Sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah di pagi ini. Tuhan, berkati kami agar kami bisa duduk tenang dan bisa fokus untuk beribadah dari awal hingga akhir dengan baik. Berikan kami hikmat agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pujian kita kembali, beri terbaikmu. Oke, kita akan menyanyikan bersama-sama. Buka suaranya ya. Oke. Dengar seruan ya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak
ingin dipuji tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Ya, bersyukur ya untuk pujian ini yang mengingatkan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan mendengarkan yang bercerita tentang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dalam hal memberi, apakah hanya persembahan kita? Tidak ya, tapi seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Oke, nah kita akan lanjutkan pujian kita lagi, memperkenankan hati Tuhan. Ya, kita berdoa. Dan ketika kita menyanyi pujian ini, kita perhatikan liriknya dan kita hayati. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita untuk selalu memperkenankan hati Tuhan. Artinya yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama. Memperkenankan hati Tuhan. Oke, bernyanyi bersama-sama. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Nah, mungkin untuk adik-adik bertanya ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ada banyak hal ya, mungkin kita yang masih sekolah, kita harus pakai waktu kita untuk belajar. Oke, pergunakan waktu kita dengan baik, fokus untuk belajar. Jangan banyak main hal-hal yang tidak berguna. Oke? Pergunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya? Oke, kita akan lanjutkan kembali pujian kita, pakailah aku. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu,
Yesus sahabatku, ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Ya, dikatakan di sini, pakailah aku jadi pelayan kecilmu. Ya, biar ini juga menjadi doa kita supaya Tuhan memakai kita untuk menjadikan kita pelayan-pelayannya. Nah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan walaupun kita masih kecil? Nah, kita bisa ajak teman-teman kita ya. Mungkin teman sekolah kita atau ada keluarga kita yang masih belum pernah ke gereja, kita bisa ajak mereka datang ke gereja. Atau kita juga bisa berdoa buat mereka. Oke? Nah, kita bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan walaupun kita masih kecil. Jadi jangan bilang ya, oh Lause, saya kan masih kecil, nggak bisa buat apa-apa. Tidak ya, walaupun masih kecil, kita bisa melayani Tuhan, mengajak teman-teman kita. Seperti Darren ya, ajak Aaron gitu datang ke gereja. Ya, teman-teman yang lain juga bisa ajak teman-teman kita. Kita punya banyak teman kan, datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Ini juga bisa melayani Tuhan. Oke, nah kita mau memberikan persembahan kita. Dan persembahan hari ini akan dibawakan oleh Natania ya. Oke, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa ya, mari kita bersatu di dalam doa, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, agar bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk menolong pelayanan sekolah minggu di Gapi Batam. Terima kasih untuk Papa Mama yang bekerja memberikan persembahan kepada kami. Berkati mereka. Tuhan,
Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah kita akan mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Sebentar. Oke, ayat hafalan kita semua hafal ya. Oke, semua kita baca bersama-sama dari dari alamat, isi dan alamat. Oke, bersama-sama 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke, saya kasih waktu beberapa detik ya untuk menghafal. Nah, nanti Lausa akan tanya satu orang dari gereja dan satu orang dari yang Zoom ya. Oke, jadi hafal, oke? Oke. Oke, sudah ya, kita baca bersama-sama lagi ya dari dari alamat, isi dan alamat. Oke? Bersama-sama 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke, kita hilangkan baris yang pertama. Oke, baris yang pertama masuklah. Oke, 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke. Kita hilang lagi ya. 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke. Selanjutnya 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke, sudah habis isinya ya. Oke, bersama-sama 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian dengan puji-pujian. Oke. Nah, sudah habis ya. Alamat sudah tidak ada, isi tidak ada. Oke, kita bersama-sama satu kali, nanti Lausa akan tanya satu orang dari gereja dan satu orang dari Zoom. Oke, sama-sama 1 2 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Oke. Siapa yang sudah hafal dari gereja? Angkat tangan. Oh, Braden ya. Oke, Braden. Oke, good. Oke, Braden bisa menghafal. Sekarang yang ada di Zoom. Oke, yang ada di Zoom. Lause minta siapa ya? Yuki, bisa tidak Yuki? Unmute dulu ya, Yuki ya. Mazmur 100 ayat 4.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Oke, good. Oke ya. Nah, bagus. Lalu senang ya kalian bisa menghafal ayat hafalan. Tapi bukan hanya saja dihafal ya, tetapi diingat. Oke? Diingat. Oke, nah sekarang kita akan melihat beberapa pengumuman dulu sebelum kita mendengarkan cerita. Yang pertama, ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8 sampai jam 9 pagi. Oke. Kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20, kelas SD 4 dan remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya bersaat teduh bersama. Oke? Ketiga, program sekolah minggu latihan paduan suara untuk Hari Ibu diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai jam 3.30. Jadi semua anak-anak diundang untuk ikut ya dan bisa juga mengajak teman. Nah, pengumuman yang terakhir. Minggu depan kita akan merayakan Hari Ibu. Oke? Jadi semua adik-adik datang memuji Tuhan. Kita akan mempersembahkan pujian ya. Pujian yang akan kita latihkan di saat teduh maupun hari ini ya. Jadi hafal lagunya dengan baik supaya kita bisa menyanyi, memuji Tuhan dan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ibu kita. Oke? Jadi ingat, minggu depan kita akan merayakan Hari Ibu. Oke, nah sampai di sini puji-pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lause Jansel ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan cerita ini terambil dari Alkitab. Ya, Alkitab itu adalah buku Tuhan atau firman Tuhan ya. Nah, judul cerita kita di pagi hari ini yaitu kita menyembah dengan memberi. Coba kita sebutkan bersama-sama. 2, 3, ya. Kita menyembah dengan memberi. Nah, menyembah di sini menyembah Tuhan Allah ya, dengan memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Nah, cerita ini adik-adik terambil dari kitab Keluaran pasal 35, lalu pasal 36 dan pasal 40. Ya, jadi ada 3 pasal ya. Nah, nanti di rumah supaya adik-adik bisa tahu ceritanya lebih jelas ya. Pergi baca 3 pasal ini ya. Keluaran pasal 35, pasal 36, pasal 40. Ya, dilakukan ya. Karena di sini tidak mungkin dibacakan semua, nanti habis waktu. Jadi adik-adik pergi nanti baca di rumah ya, baca Alkitabnya.
Nah, apa yang menjadi fokus pelajaran kita, adik-adik? Nah, mengetahui bahwa kita menyembah Allah ketika kita membawa persembahan kita dengan sukarela kepadanya. Jadi kita bisa mengerti ataupun mengetahui bahwa kita menyembah Tuhan Allah ketika kita membawa persembahan kita dengan sukarela kepadanya. Nah, cerita ini masih bagian ya dalam menyembah Tuhan Allah. Nah, lihat di nomor 4 di situ ya. Nah, di situ dikatakan aku bersukacita memberikan persembahan. Jadi memberikan persembahan itu adalah bagian ibadah kita ataupun penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi itulah cerita yang kita mau dengarkan di pagi hari ini. Perhatikan baik-baik, jangan ribut dan dengarkan firman Tuhan ya. Oke, nah adik-adik, setiap hari Minggu kita datang ke gereja ya. Kita datang beribadah khususnya di gereja kita. Apa nama gereja kita? Gapi Batam, ya betul ya. Kita datang beribadah dan kita ada melihat gedung gereja kita Gapi Batam, ya kan? Nah, kita bisa melihat. Nah, kita juga bisa melihat di gambar situ ya. Nah, bisa secara keseluruhan kita bisa melihat di gambar itu gereja kita Gapi Batam. Begitu besar dan juga bagus ya, indah. Nah, pertanyaan Lause adalah apakah gereja kita Gapi Batam ini, gedungnya ini, dia dengan sendirinya jadi atau dengan sendirinya ada? Tidak kan? Tidak. Tidak mungkin dia dengan sendirinya ada ataupun dengan sendirinya jadi. Nah, dia ada karena sudah dibangun, karena didirikan. Ya, makanya gereja Gapi Batam ini ada. Nah, pertanyaan Lause adalah apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung gereja? Ya, sebentar dulu. Lause akan tanyakan satu-satu ya. Oke, ke beberapa orang ya. Nah, sebutkan salah satu saja. Ya, tidak usah 2, 3, satu-satu ya. Biar nanti kebagian banyak orang ya. Jadi sebutkan salah satu saja. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung gereja. Oke, tidak sabaran ini semua angkat tangan. Kita mulai dari Joanna dulu. Joanna. Apa? Salah satunya besarkan suara ya. Salah satunya yang diperlukan untuk membangun gedung gereja ini. Apa? Apa? Kayu, betul. Tepuk tangan dulu untuk Joanna. Kayu. Oke, kita lanjut ke Derens. Cat, ya. Oke, bahan-bahan bangunannya ya. Kayu, cat. Ada lagi siapa? Hana. Ada? Sorry, itu ini Joanna ya. Joanna, ada? Sudah. Nah, sekarang Hana. Ya, lampu ya. Ya, lampu juga ya. Karena kalau tidak ada lampu seram ya. Gimana kita mau ibadah? Kita nggak bisa lihat orang ya. Oke, Cherish, ada? AC ya. AC. Tapi ini AC ini, lampu ini ya sebenarnya bukan bagian untuk membangun gedung gereja ya. Ini hanya peralatan yang setelah jadi gedung gerejanya. Nah, coba hal yang lain lagi. Apa yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung gereja? Ayo, si Brayden. Ya, batu. Ya, betul ya, batu. Coba lo tanya yang di Zoom. Selain itu, kita minta siapa yang di Zoom sini ya? Oke. Ya. Pasir, betul. Batu, pasir, cat. Ya, itu juga benar ya untuk membangun sebuah gedung gereja. Coba kita lihat di Zoom dulu. Siapa yang bisa? Luis. Coba Luis. Apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung gereja? Coba Luis. Apa? Salib. Kurang besar? Apa namanya? Apa? Salib. Salib ya. Ya, salib itu hanya peralatannya ya untuk ya, bukan sesuatu yang penting untuk membangun sebuah gedung gereja.
Ada lagi yang lain seperti satu lagi yang di Zoom ya, lo tanya. Si Esania. Palu. Palu atau Paku? Ya, kira-kira begitu ya, Palu atau Paku. Frans lah, oke lah, Frans. Frans, coba Frans. Semen lah, semen. Ya, semen ya. Tadi sudah dikasih tahu ya. Oke, nah, ada lagi yang di sini? Yang tahu kira-kira apa hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung gereja? Ada? Uang, betul. Tepuk tangan dulu untuk Hana dan Joanna. Uang, kalau nggak ada uang, mau beli apa? Orang nggak ada uang, orang nggak terima kertas, nggak terima daun kan? Iya, betul. Jadi harus butuh uang. Ada lagi? Ada yang tahu? Matius? Apa? Ya, kerikil ya. Oke. Wah, oke. Kalau begitu, langsung coba kasih tahu ya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Ya, adik-adik tadi sudah kasih tahu. Ya, tapi ada lagi yang hal-hal yang begitu penting ya, yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung gereja. Nah, seperti pekerja. Kita butuh pekerja untuk membangun. Kalau nggak ada pekerja, siapa yang bangun? Kan nggak mungkin dia berdiri sendiri, letakkan uang di situ, lalu dia terbangun sendiri. Kan nggak bisa. Ya harus ada yang kerjakan ya. Apalagi uang, tadi sudah disebutkan ya. Lalu butuh apa lagi? Banyak waktu, tidak mungkin hanya 1 hari selesai. Ataupun hanya 1 minggu selesai. Ya, butuh. Ya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya. Lalu apalagi butuh keahlian untuk membangun. Butuh kepintaran ya, orang bisa bagaimana mendirikan bangunan dengan tepat, tidak ada salah ya. Nah, jadi butuh keahlian, butuh kepintaran dalam membangun sebuah gedung gereja. Nah, itulah hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung gereja. Artinya apa? Tidak dengan sendirinya muncul, harus butuh banyak hal ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu adalah rumah Tuhan yang dipakai untuk sementara. Nah, kemah suci itu seperti tenda ya, bisa dibongkar, bisa dipasang lagi. Jadi kalau mereka pindah, dibongkar, lalu dipasang lagi. Jadi hanya sementara. Kenapa? Karena bisa pindah-pindah. Nah, nanti yang permanennya atau yang dimana menetapnya itu adalah bait suci. Ya, jadi sebelum didirikan bait suci namanya kemah suci ya, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, ya katakanlah kepada orang Israel, aku berkehendak supaya dibangun kemah suci, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Musa dia segera menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel. Nah, Musa mengatakan bahwa Tuhan berkehendak kemah suci, tempat beribadah kepadanya itu didirikan, dibangun. Lalu Tuhan meminta berkehendak supaya orang Israel membawa persembahan, ya memberikan sesuatu untuk diperlukan dalam membangun kemah suci ini. Ya, jadi harus memberikan persembahan, kata Tuhan. Setelah Musa menyampaikan itu kepada orang Israel, bagaimana ya respon orang Israel? Bagaimana sikap mereka setelah mendengarkan bahwa Tuhan mau kemah suci dibangun. Lalu Tuhan mau kita bawa sesuatu untuk peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan dalam membangun kemah suci. Bagaimana respon mereka, Adik? Mereka tidak mengatakan, nggak maulah, habis harta saya atau habis uang saya untuk membangun kemah suci, rugi saya. Lalu diam-diam mereka. Enggak. Sebaliknya, reaksi mereka, Adik, mereka bawa banyak persembahan kepada Tuhan.
Ya, nanti kita bisa melihat apa saja yang mereka bawa ya. Nah, mereka bawa banyak orang Israel datang ya, mengambil barang-barang dari rumah mereka, apa yang mereka punya, yang diperlukan untuk membangun kemah suci, mereka bawa kepada Musa. Mereka bilang, Musa, ini yang kami bawa untuk kami persembahkan kepada Tuhan, untuk dipakai untuk pembangunan kemah suci. Mereka serahkan semua kepada Musa ya, orang Israel datang. Apa yang mereka punya mereka berikan untuk Tuhan. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, ada beberapa hal yang Lose kasih tahu di sini, tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Lose tidak kasih tahu semuanya di sini. Nah, apa yang dibawa mereka? Nah, coba gambar apa itu? Emas, ya emas. Firman Tuhan mengatakan, ada yang bawa anting-anting emas, ada yang bawa cincin emas, ada mungkin yang bawa juga kalung emas. Intinya, ya barang-barang yang terbuat dari emas. Ya, emas ini mahal tidak? Mahal kan? Wih, mahal emas. Iya, bisa berjuta-juta. Siapa yang punya cincin di sini? Siapa yang punya anting-anting? Wah, ada yang punya anting-anting kan? Nah, yang punya kalung perempuan? Wah, ada. Ya kan? Nah, emas itu yang dibawa mereka. Ini mahal loh, tapi mereka berikan kepada Tuhan. Ya, mereka bawa kepada Tuhan untuk dipakai membangun kemah suci. Nah, apalagi yang diperlukan adik-adik yang mereka bawa? Permata. Pernah melihat permata? Pernah? Wah, Lose belum pernah melihat permata aslinya. Berlihat. Oh iya. Oke. Nah, mereka juga bawa permata. Permata ini mahal tidak? Mahal, karena barangnya, bendanya cantik sekali dan bukan seperti batu ya, yang bisa gampang hancur. Nah, lihat permatanya, firman Tuhan mengatakan jenis permatanya seperti salah satunya ya, krisopras. Ya, nanti bisa dicek di internet ya, seperti apa persisnya permata krisopras ya. Nah, inilah contoh-contoh permata ya, mereka bawa kepada Tuhan. Apalagi mereka membawa kain, ya banyak sekali jenis kain, tapi salah satunya misalnya kain ungu. Ya pada saat itu kain ungu itu kain yang mahal ya, yang berharga. Lalu apalagi mereka membawa tembaga. Ya tembaga ini juga salah satu benda yang mahal adik-adik ya. Nah, jadi mereka bawa ini semua kepada Tuhan ya. Lalu firman Tuhan mengatakan di Keluaran pasal 35 ayat 29, di situ dikatakan semua laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki loh adik-adik. Bukan juga hanya perempuan. Dikatakan semua laki-laki dan perempuan. Ya kan? Artinya orang Israel ya, yang terdorong hatinya. Nah, terdorong hatinya apa? Dengan sukacita mau memberikan kepada Tuhan. Dikatakan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakini orang Israel membawanya sebagai, coba baca yang digarisbawahi, membawanya sebagai pemberian sukarela. Mereka bawa kepada Tuhan sebagai pemberian sukarela. Tahu arti sukarela? Tahu? Ada yang tahu arti sukarela di sini? Oke, Braden. Dengan senang hati benar, dengan senang hati, dengan tulus, dengan sukacita, tidak merasa, aduh, saya mau kasih kepada Tuhan ya, tapi sayang sekali loh, ini cincin saya, aduh sayang sekali, aduh mau kasih tidak ya, aduh nggak usah lah, aduh gimana ya, atau yang satu aja yang dikasih, yang satunya saya simpan dulu. Padahal sepasang kan, yang satunya aja saya serahkan, lalu yang satunya saya simpan dulu. Enggak, tapi mereka memberikan yang terbaik dan dengan senang hati, dengan tulus, ya, dengan sukacita. Mereka memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Bukan dengan sayang sekali, dalam arti tidak dengan sepenuh hati atau bersungut-sungut atau merasa aduh berat hati memberikan ini kepada Tuhan. Tidak ya, mereka berikan dengan sukarela. Adik-adik, apakah adik-adik memberikan persembahan dengan sukarela? Ya,
Kalau ya, coba angkat tangan. Siapa yang memberikan persembahan dengan sukarela? Dengan sukarela. Wah, semua ya itu bagus. Memang harus kita berikan persembahan dengan sukarela kepada Tuhan. Nah, inilah suatu bukti bahwa orang Israel mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan dengan sukarela. Tidak ada paksaan. Bukan seperti, kasihlah, didorong lagi, kasihlah. Enggak perlu. Dikatakan terdorong hatinya. Dengan keinginan sendiri loh adik. Tak perlu dikasih tahu. Dengan keinginan sendiri datang membawa persembahan itu kepada Tuhan dengan sukacita. Waktu mereka berikan, bukan mereka merasakan, aduh, saya sudah kasih, sudah terlanjur, aduh sayang sekali tadi ya, aduh maunya tadi kalau bisa diulang waktu, maunya saya nggak usah kasih. Enggak loh adik-adik. Tapi waktu mereka kasih, wah justru mereka malah senang sekali setelah mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dengan keinginan mereka sendiri, tetapi waktu mereka sudah kasih kepada Musa ini ya, emas, tembaga, kain, dan lain-lain, mereka kasih dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan sangat senang. Nah, adik-adik, selain itu, Tuhan memilih 2 orang yang memiliki keahlian ataupun kepintaran di dalam membangun kemah suci ini. Namanya adalah Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel dan Aholiab. Nah, 2 orang ini Tuhan tunjuk untuk dikhususkan di dalam membangun kemah suci dan memimpin pekerja lain ya untuk membangun kemah suci ini. Dan Tuhan memberikan mereka roh untuk bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan Tuhan dengan baik dan tepat. Lalu adik-adik, bukan hanya 2 orang ini saja loh yang kerja, tapi orang-orang Israel juga membantu. Mereka mempersembahkan waktu mereka, tenaga mereka, kepintaran mereka untuk ya membangun kemah suci ini. Ya, ada yang menjahit kain, yang pintar menjahit kain ya, ibu-ibu ya. Dia pergi bantu jahit kain. Ada yang bisa bantu Bezaleel dan Aholiab persiapkan bahan-bahannya. Ada yang bisa pegang-pegang barang-barang untuk bisa ya dikerjakan dengan baik. Ya kan? Kadang kalau orang tua kita kerjakan sesuatu barangnya, dia minta kita pegang dulu ujungnya, jangan goyang ya. Jadi dia yang kerjakan. Jadi itu juga bisa membantu, itu juga persembahan kepada Tuhan adik-adik. Jadi bukan hanya 2 orang ini saja, orang Israel juga dengan segenap hati, dengan sukarela, mereka juga mau mempersembahkan waktu, tenaga mereka, pikiran mereka untuk Tuhan. Nah, lalu setelah mereka kerjakan apa saja yang mereka kerjakan, tetapi sebelumnya diberitahukan di situ bahwa orang Israel terus membawa persembahan. Tapi setelah banyak, Musa mengatakan sudah cukup, sudah banyak kebutuhan ya yang diberikan. Lalu apa saja yang dibawa? Pertama, apa saja yang dikerjakan? Yaitu pertama pelataran kemah suci ya. Kita melihat di situ ada pelatarannya ya, bagian dalamnya itu sudah dikasih pembatas-pembatasnya ya. Lalu ada tempat untuk tempat peralatan-peralatan khusus ya, khususnya di bagian ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita melihat ya, di situ di bagian kotak tadi, di situ di dalamnya ada namanya ruang maha kudus dan ada ruang kudus. Nah, di ruang maha kudus apa saja yang ada? Ada di situ tabut perjanjian. Lihat tulisan ruang maha kudus. Di dalamnya di situ ada tabut perjanjian ya. Itu adalah lambang kehadirat Tuhan ya di tengah-tengah orang Israel. Lalu apalagi ruang kudus ya, terbagi 2, ruang kudus. Lalu apa saja peralatan di situ? Ada lampu, ada meja roti untuk disajikan. Lalu apalagi ada mesbah pembakaran ukupan ya, rempah-rempah, wangi-wangian yang memberikan wangi-wangian untuk Tuhan ya. Nah, itu saja itu peralatan-peralatan yang ada di ruang kudus. Lalu apalagi yang mereka kerjakan secara rinci ya, di situ tabut Tuhan ya.
tabut perjanjian tadi, lalu apalagi meja roti tadi. Nah, untuk membuat ini adik-adik tidak gampang. Jangan pikir, wah dengan sendirinya buat udah selesai. Cepat sekali. Lalu adik-adik itu punya semuanya, punya ukurannya, jenis apa, bahan apa yang dipakai, bagaimana bentuknya. Itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi harus butuh keahlian, butuh waktu, ya, butuh tenaga untuk bisa mengerjakan semuanya ini. Nah, orang Israel memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk membantu membangun semuanya ini. Nah, apalagi mesbah pembakaran ukupan tadi, ya. Lalu setelah itu mesbah, ya, pembakaran korban itu ada di pelataran, ya, di mana di situ akan dipersembahkan domba ataupun lembu, ya, atau persembahan lain, ya, untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, semuanya itu ada ukurannya, tidak boleh dengan sembarangan, adik-adik. Nah, orang Israel yang membantu mengerjakan itu semua, yang dipimpin oleh siapa tadi yang dua orang yang ditunjuk oleh Tuhan? Siapa? Masih ingat namanya? Ya, Aholiab dan Bezaleel. Nah, inilah dua orang yang memimpin pekerjaan itu, ya. Tapi yang membantu adalah orang Israel. Siapa yang bisa membantu? Mereka bantu Aholiab dan Bezaleel. Nah, apalagi yang mereka buat itu seperti, ya, kita melihat, ya, seperti cangkir, ya, padahal bukan cangkir itu, ya. Itu tempat apa, pembasuhan, tempat mencuci, ya, dikatakan pembasuhan. Kita bisa melihat di Keluaran 38 ayat 8, ya. Lalu kita melihat lagi apa yang dibuat? Lampu, ya, atau di situ dikatakan kandil, ya. Lampu di ruang kudus tadi, ya. Tadi Loso sudah kasih gambarnya, ya. Nah, lalu apalagi yang dibuat, adik-adik? Pakaian imam besar. Nah, pakaian imam. Imam besar itu yang melayani, ya, khususnya yang masuk ke ruang kudus dan maha kudus, ya. Dan itu dia harus punya pakaian khusus. Tidak boleh pakaian kita seperti ini. Datang dengan celana biasa, dengan baju biasa, lalu dia datang ke kemah suci, ke ruang kudus dan maha kudus. Tidak, ada baju sendiri, ya, ada pakaian sendiri. Dan itu semuanya sesuai dengan ukuran dan jenis bahan-bahan yang Tuhan telah tetapkan. Ya, nah jadi di situ ada lagi apa namanya baju efod, ya. Kita melihat seperti rompi itu, ya. Nah, itu baju efod, ya. Itu juga ada jenis-jenis yang dipakai untuk membuat semuanya itu. Nah, jadi ini semua dibuat oleh Aholiab, Bezaleel dan dibantu oleh orang Israel. Mereka bukan hanya mempersembahkan uang tadi, emas ataupun banyak-banyak jenis tadi barang, bukan. Tetapi tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka juga bisa persembahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa membuat semuanya tadi dengan bagus sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, akhirnya adik-adik, setelah mereka mengerjakannya beberapa waktu lama, lalu dikatakan kemah suci selesai dibangun, selesai didirikan. Ya, inilah kemah suci, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Ini hanyalah tempat sementara, ya. Nanti yang aslinya nanti adalah bait suci. Ya, itu menetap gedung. Kalau ini kan masih seperti tenda, masih bisa dibongkar lalu dipasang. Karena mereka masih dalam perjalanan pindah-pindah. Ya, lalu nanti kita melihat setelah Raja Salomo menjadi raja, barulah dibangun bait suci yang permanen, ya, di Yerusalem. Nah, setelah itu adik-adik, setelah selesai membangun kemah suci ini, apa yang terjadi? Coba lihat gambar apa yang di atas itu. Awan. Wah, firman Tuhan mengatakan tiba-tiba awan memenuhi kemah suci. Bahkan dikatakan Musa pun dia tidak bisa masuk ke pelataran kemah suci. Lihat pelataran itu yang apa, yang kosong itu, ya, yang luas itu, halamannya itu. Nah, itu pelataran. Nah, dikatakan bahwa Musa pun tidak bisa masuk ke pelataran kemah suci. Kenapa? Karena awan begitu banyak memenuhi kemah suci. Nah, apa maksud daripada awan itu, adik-adik? Nah, awan itu melambangkan bahwa Tuhan berkenan atas kemah suci yang sudah dibangun.
melambangkan bahwa dia akan selalu hadir beserta dengan orang-orang Israel. Tuhan berkenan menerima persembahan orang Israel bukan hanya dalam bentuk memberikan barang-barang, tetapi juga tenaga, pikiran mereka. Inilah hasilnya, yaitu kemah suci. Tuhan sangat senang. Sehingga dilambangkan dengan adanya awan yang memenuhi kemah suci tersebut. Wah, coba kalau kalian bayangkan adik-adik. Kalau kita di gereja kita ini kan, lalu tiba-tiba ada awan memenuhi gereja kita ini. Gimana perasaan kalian? Hah? Mau pegang. Yang kita pikirkan mau pegang awannya ya, atau kita mungkin berfoto. Tapi maksudnya perasaan kita kan kagum kan, heran kan, kita bisa merinding. Kok bisa ya awan ada memenuhi semua gedung ini kan? Nah, begitu juga orang Israel melihat bagaimana luar biasanya awan turun memenuhi kemah suci. Dan firman Tuhan mengatakan, di siang hari ada awan memenuhi kemah suci, dan di malam hari ada api di dalam kemah suci. Nah, itu berarti Tuhan ya benar-benar hadir ya beserta dengan umat Israel. Nah, adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan cerita bagaimana orang Israel mempersembahkan ya segala yang mereka punya, mereka berikan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, ya khususnya dalam membangun kemah suci ini. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, adik-adik? Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan ini pelajarannya. Ya, supaya nanti adik-adik bisa gampang mengetahui cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah telah mengasihi kita, maka kita harus bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Tadi kita barusan memberikan persembahan kan? Semua berikan persembahan kan? Wah, semua berikan persembahan. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa ya Papa Mama setiap hari Minggu titip persembahan? Kenapa ya setiap ibadah lose-lose edarkan persembahan dan kita berikan persembahan? Untuk apa ya kita berikan persembahan? Nah, di situ diberitahukan. Yang pertama, kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Kenapa bersyukur? Karena Dia telah mengasihi kita. Dia telah sayang kepada kita. Nah, adik-adik mungkin tanya, apa sih bukti bahwa Tuhan mengasihi kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Salah satu bukti bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan telah mengasihi kita. Oke, Cherish. Ya, Tuhan telah memberikan dirinya, disalibkan, mati di atas kayu salib, demi menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Demi menggantikan kita untuk dihukum. Jadi kita sekarang tidak perlu dihukum. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Nah, itu Tuhan Yesus dia mati karena dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita. Dia tidak mau Kalista, dia tidak mau Cherish, dia tidak mau Hana yang disalibkan, yang dihukum, mati, binasa. Tidak mau. Tuhan sayang kepada kita. Makanya dia rela menggantikan kita. Adik-adik. Nah, jadi karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan memberikan persembahan kepadanya. Ya, jadi itu sebagai ucapan syukur kalau kita memberikan persembahan karena Tuhan telah mengasihi kita. Yang kedua, kita menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan dengan sukarela sebagai bukti kepercayaan dan kasih kita serta ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, adik-adik, perlu adik-adik tahu. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Apakah Tuhan kekurangan sesuatu? Apakah Tuhan butuh sekali uang kita? Apakah Tuhan butuh emas kita? Kenapa tidak? Kenapa? Ya, itu nantinya ya. Tapi maksud Laos adalah, apakah emas kita berikan kepada Tuhan karena Tuhan miskin? Dia kurang emas, kurang apa memiliki emas. Kita kasih uang, oh karena Tuhan itu miskin, tidak punya uang. Tidak kan? Tuhan tidak kekurangan sesuatu. Tuhan itu tidak miskin. Kenapa? Karena dia yang punya semuanya.
Dia yang punya emas, dia yang punya uang, dia yang punya dunia ini dan alam semesta ini, bintang-bintang, bulan, matahari, dia yang punya semua. Tuhan yang ciptakan. Iya, Tuhan yang menciptakan dan karena dia yang menciptakan maka punya dia semuanya. Jadi bukan karena kita berikan persembahan karena Tuhan miskin, bukan. Karena dia yang punya segala sesuatu. Ingat itu adik-adik. Setiap kalian berikan persembahan, jangan berpikir, oh saya berikan untuk ya membantu Tuhan karena Tuhan kekurangan sesuatu. Bukan. Tuhan itu yang ciptakan segala sesuatu, dia yang punya semuanya. Jadi bukan Tuhan kekurangan. Tapi kita memberikan persembahan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada dia, kita mengasihi dia, dan kita taat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, kita harus membawa persembahan kepada dia. Seperti orang Israel tadi. Tuhan mau orang Israel bawa persembahan. Tapi bukan karena Tuhan kekurangan. Tetapi karena memang Tuhan mau kita tunjukkan kepercayaan, kasih kita, dan ketaatan kita kepada dia. Lalu adik-adik di situ dikatakan dengan sukarela, ya dengan sukarela. Ketika berikan persembahan, jangan dengan berat hati. Apalagi adik-adik kalau seandainya dikasih mama 10.000, lalu pikir-pikir di jalan, aduh, jajan saya yang dikasih mama hanya 2.000, persembahan 10.000. Gimana ya kalau saya bagi 2 saja? Wah berat sekali kasih 10.000. Masa jajan saya hari ini di hari Minggu hanya 2.000, persembahan 10.000, begitu bagi 2 lah. Nah, pergi ke warung bagi 2 5.000. Nah 5.000 aja saya kasih untuk Tuhan, 5.000 yang saya simpan jadi 7.000 jajan saya. Berarti itu tidak boleh adik-adik. Ya, itu namanya berat hati, tidak dengan sukarela. Itu namanya juga mencuri. Mencuri haknya Tuhan. Ya, jadi kalau mama sudah kasih 10.000, kita kasih persembahan itu kepada Tuhan ya dengan sukacita, dan waktu kita berikan, ingat ini, kalau kalian sudah kasih ke dalam kantong persembahan, jangan lagi ada penyesalan. Aduh, gimana ya, tadi saya sudah kasih 10.000, aduh, seandainya kadang-kadang kita pikir, seandainya waktu itu bisa diulang, saya tak usah kasih 10.000. Tak boleh lagi pikirkan itu. Justru kalau kita sudah kasih ke persembahan, wah kita bersyukur, puji Tuhan, saya sudah kasih untuk Tuhan. Jadi harus berikan dengan sukarela. Dan yang terbaik, bukan seadanya saja. Yang penting kan sukarela. Ya udahlah kasih aja 2.000. Padahal kita punya uang dikasih 10.000. Tapi kita kasih 2.000, kita merasa udah sukarela itu. Tidak, berikan yang terbaik. Dan dengan senang hati, dengan sukacita kita berikan kepada Tuhan. Oke, siapa yang mau memberikan persembahan dengan sukarela? Angkat tangan. Ya, dengan sukarela berikan kepada Tuhan ya. Oke. Nah, pelajaran yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Kita memberi persembahan tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, tetapi juga tenaga dan waktu kita untuk melakukan pelayanan Tuhan. Nah ini adik-adik, jangan pikir bahwa kalau kita memberikan persembahan itu hanya dengan memberikan uang saja atau memberikan barang saja kepada Tuhan. Lalu itu saja persembahan kita. Kita bisa berikan persembahan kepada Tuhan ya selain memberikan uang dan barang dengan jenis lain. Misalnya kita membantu pelayanan Tuhan, memberikan waktu tenaga kita untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu juga bagian ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan. Misalnya contoh ya, contoh. Di situ nanti kalau kalian turun setelah ibadah, lalu waktu kalian turun dari tangga, di situ ada tisu banyak di lantai. Contohnya kan, ada tisu banyak di lantai di situ. Kan itu kan sampah kan, mengganggu rumah Tuhan kan, lantai menjadi kotor. Jadi waktu kalian lihat sampah di situ, apakah kalian yang satu lewat kanan menghindar sampah tersebut, yang satunya langkahi? Tidak, adik. Kita berikan tenaga kita, waktu kita ambil, kita buang ke tong sampah. Atau nanti misalnya diberikan jajan. Waktu sudah makan jajannya, kulitnya jangan aduh malaslah buang ke tong sampah, udah kasih aja di halaman gereja. Tidak boleh begitu. Kita pergi buang ke tong sampah. Itu juga persembahan kita kepada Tuhan dengan memberikan tenaga waktu kita untuk Tuhan. Oke? Jadi yang adik-adik yang suka selama ini buang sampah di rumah Tuhan dengan sembarangan, itu tidak boleh.
Ya, itu berarti tidak mempersembahkan tenaga waktu kita kepada Tuhan. Apalagi misalnya kita paduan suara. Nah, nanti kan ada Mother's Day kan? Ada kan? Nah, kita kan disuruh bernyanyi kan? Apakah adik-adik punya berikan waktu kalian untuk latihan? Saya mau latihan lah. Saya persembahkan kepada Tuhan. Jadi saya mau latihan bagus-bagus kata-katanya, dengar musiknya. Waktu latihan saya mau ikut. Nah, itu juga adalah persembahan kita kepada Tuhan. Ya, memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan. Atau apalagi satu lagi contoh. Yang adik-adik yang bisa main musik di sini. Nah, nanti kalau udah besar, kalau memang punya karunia, bisa main musik, kita berikan waktu kita, talenta kita, ya, kepintaran kita untuk melayani Tuhan. Ya, jangan kita di luar sana pintar sekali main musik, tapi di gereja kita tidak mau berikan untuk Tuhan. Di luar sana kita pintar menyanyi, tetapi di gereja kita tidak mau memuji Tuhan, tidak mau ikut paduan suara. Nah, jadi adik-adik di sini kita diajarkan bahwa melayani Tuhan tidak hanya memberikan uang dan barang-barang, tetapi juga tenaga, waktu kita, pikiran kita, seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan dan itu ibadah kita kepada Tuhan. Karena kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan, itu namanya ibadah kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi itu saja cerita firman Tuhan dan adik-adik ingat dan lakukan. Berikan persembahan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, ya, bukan hanya dalam bentuk barang atau uang, tapi seluruh hidup kita, tenaga, waktu, pikiran kita berikan kepada Tuhan. Dan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, ibadah kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, bisa dengar baik-baik ya, dan ingat dan lakukan. Itu saja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan dan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa, ikuti lause. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan yang mengajarkan kami memberikan persembahan dengan sukarela adalah ibadah kami kepada Tuhan. Tolong kami untuk selalu ingat dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah